Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Five Company yang beranggotakan Fitri Abelia Ananda, Indariani, Meisha, Stephanie Priska Aichen, dan Friska Muniasari kali ini akan menjelaskan tentang jurnal penutup pada PT Waserba 81. Selanjutnya, apa itu jurnal penutup? Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Komponen yang termasuk sebagai akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu modal adalah priv dan ikhtisar laba atau rugi. Setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan real, yaitu aset, liabilities, kapital atau equity. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi. Yang pertama yaitu menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. Yang kedua yaitu agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode sehingga saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. Yang ketiga yaitu memisahkan transaksi jurnal pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Yang keempat yaitu menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Selanjutnya yang kelima yaitu mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan. Karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. Yang terakhir yaitu menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku. Akun yang sesungguhnya terdiri atas harta, kewajiban, dan ekuitas. Komponen akun jurnal penutup. Yang pertama yaitu akun pendapatan. Terdapat dua jenis pendapatan yaitu pendapatan usaha yang merupakan pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan dan pendapatan di luar usaha yang merupakan pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang kedua yaitu akun beban. Ada dua jenis akun beban yaitu beban usaha yang merupakan pengorbanan langsung untuk kegiatan usaha dan beban lain-lain yang merupakan beban yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Ketiga adalah ikhtiar laba rugi. Menutup seluruh akun ikhtiar laba atau rugi dengan cara memindahkan saldo ikhtiar laba atau rugi ke akun modal. Di sini ada dua kondisi yang bisa terjadi. Laba pendapatan lebih besar dari beban atau rugi pendapatan lebih kecil dari beban. Apabila memperoleh laba, maka akun ikhtiar laba atau rugi didebitkan dan akun modal dikreditkan. Yang keempat yaitu akun priv. Mencatat pengeluaran pribadi pemilik usaha dan biasanya hanya terjadi pada perusahaan berskala kecil. Pengeluaran tersebut tetap harus dicatat dalam bentuk priv, baik itu di dalam buku besar atau jurnal penutup, karena akan mempengaruhi posisi modal. Akun priv dipasangkan dengan modal. Maksudnya, pengeluaran priv dikategorikan sebagai penarikan modal pribadi si pemilik. Berikut adalah metode dalam membuat jurnal penutup. Yang pertama adalah pencatatan metode perpetual. Metode perpetual adalah metode yang digunakan oleh perusahaan dagang dengan harga produk yang cenderung cukup mahal. Metode ini harus dilakukan secara detail dan terus-menerus setiap terjadi transaksi. Untuk itu, pencatatan yang dilakukan dengan menggunakan metode ini akan terlihat lebih detail dan rumit, tapi juga persediaan barang bisa diketahui dengan baik. Selain itu, metode ini juga memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada metode periodik. Transaksi pembelian nantinya akan tercatat di dalam akun persediaan secara debit. Sementara itu, kegiatan penjualan akan tercatat sebagai persediaan dengan harga pokok yang dikredit. Yang kedua yaitu pencatatan metode periodik. Metode periodik adalah metode yang banyak digunakan oleh perusahaan
dagang yang menawarkan produk dengan harga terjangkau. Umumnya metode ini digunakan pada akhir periode, namun kekurangan menggunakan metode ini yaitu tidak bisa mengetahui jumlah barang persediaan dalam kurun waktu tertentu. Karena metode ini tidak mempunyai pencatatan transaksi pembelian barang di debit ataupun transaksi penjualan barang dalam posisi kredit. Selain itu, perhitungan jumlah persediaan umumnya hanya bisa dilakukan dengan menyesuaikan jumlah barang yang tersedia saja melalui proses perhitungan fisik dalam setiap periodenya. Metode ini bahkan akan sangat sulit untuk diterapkan pada perusahaan berskala besar, karena bisnis tersebut mempunyai proses persediaan barang dengan arus keluar masuk barang yang cukup tinggi. Berikut adalah tahapan membuat jurnal penutup. Yang pertama yaitu menutup akun pendapatan pada saldo kredit. Kedua, menutup akun beban pada saldo debit. Dan yang ketiga, menutup saldo akun ikhtiar laba rugi. Yang keempat, menutup akun prive. Baik, selanjutnya yaitu ada contoh soal. Adanya transaksi pada tanggal 1 Desember membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400, dan selanjutnya pada tanggal 3 Desember membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N/30 freight on board atau FOB shipping point sebesar 21.600. Selanjutnya 4 Desember membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Pada tanggal 6 Desember menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hatmini dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 8.500. Pada tanggal 7 Desember menerima perusahaan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900 diskon penjualan tanpa diskon penjualan. Pada tanggal 10 Desember mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200. Pada tanggal 12 Desember melunasi utang pembelian pada tanggal 3 Desember. 14 Desember Galeri Hatmini meretur beberapa barang yang dibeli pada tanggal 6 Desember seharga 1.500. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 5 Desember membayar permuatan iklan di majalah wanita Lutfira sebesar 2.600. Pada tanggal 6 Desember menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatmini. Pada tanggal 19 Desember memberi barang dagangan secara tunai sebesar 11.800. Dan juga melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Arista sebesar 9.000 tanpa mendapat diskon. Selanjutnya pada tanggal 20 Desember menjual kain batik kepada Batik Konstantia dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB shipping point senilai 26.000. Pada tanggal 21 Desember untuk membantu pelanggan Wasirba 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian butik Konstantia pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100 melalui jasa kurir Tiki. Ongkir ini akan ditagihkan sebagai piutang. Nah, selanjutnya juga menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansah atas penjualan bulan November sebesar 17.600 tanpa diskon penjualan, dan juga membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basita dengan termin kredit 1/10 N/30 freight on board atau FOB destination sebesar 20.000. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli tanggal 21 Desember penjahit Basita karena terdapat cacat produksi. Nah, pada tanggal 26 Desember menerima retoran barang dari Ibu Eveliana, pembeli retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200. Pada tanggal 28 Desember membayar gaji Desember staf penjualan 7.600 dan staf administrasi 4.800. Pada tanggal 29 Desember membeli perlengkapan toko, kantong pembungkus, kertas stok, label harga, dan lain-lain sebesar 8.800. Pada tanggal 30 Desember menjual kemeja batik anak-anak kepada SD Andika Pranusatya dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point sebesar 18.750. Dan pada 30 Desember juga itu menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan dasar tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Dan terakhir yaitu pada tanggal 31 Desember melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak pada tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita. Baik, di sini ada jurnal penutup. Transaksinya pada tanggal 31 Desember penjualan mengeluarkan 1.900.000
154.150 dan juga ikhtiar laba rugi. Kedua yaitu adalah pada tanggal 31 Desember juga mengeluarkan ikhtisar laba rugi sebesar 951.273 dan retur potongan penjualannya 33.600. Diskon penjualan sebesar 20.200 masuk di akun kredit. Kemudian beban pokok penjualan senilai 577.50 masuk di akun kredit. Beban gaji penjualan senilai 120.400 di akun kredit dan beban sewa 30.300 di akun kredit. Beban depresiasi peralatan toko sebesar 18.900 di akun kredit. Beban perlengkapan toko senilai 3.100 di akun kredit. Beban kirim penjualan senilai 10.100 di akun kredit. Beban listrik, air, dan telepon toko senilai 14.565 di akun kredit. Beban penjualan lain-lain senilai 4.200 di akun kredit. Beban gaji administrasi senilai 56.200 di akun kredit. Beban iklan 29.200 di akun kredit. Beban depresiasi peralatan kantor senilai 20.000 di akun kredit. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup PT Waserba 81 dalam ribuan rupiah tahun 2013. Transaksi yang kedua, beban asuransi dimasukkan ke akun kredit sebesar 1.867. Beban listrik, air, telepon kantor dimasukkan ke akun kredit sebesar 7.055. Transaksi yang ketiga, pada tanggal 31 Desember, beban bunga dimasukkan ke akun kredit sebesar 1.500. Beban administrasi lain-lain dimasukkan ke akun kredit sebesar 2.600. Transaksi yang keempat, pada tanggal 31 Desember, ikhtisar laba rugi dimasukkan ke akun debit sebesar 202.913. Saldo laba dimasukkan ke akun kredit sebesar 202.913. Saldo laba dimasukkan ke akun debit sebesar 45.000. Dividen dimasukkan ke akun kredit sebesar 45.000 yang menghasilkan jumlah akhir debit dan kredit sama, yaitu 2.353.300. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Berikut kami lampirkan daftar pustaka sebagai acuan dalam membuat presentasi kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.